791 tamu yang diundang Nyonya Muda kedua. Huo Xishan terdiam, Nyonya Beining, istirahatlah dengan baik. Petik 2. Yan Yingyi bangkit berdiri dan hendak pergi, tapi tiba-tiba ia meraih bajunya. Petik 2. Direktur Huo, apakah kamu benar-benar tidak akan menyakiti orang lain? Nyonya ingin bagaimana sakitnya? Sebelum dia selesai berbicara, suara ketukan di pintu terdengar tepat waktu. Direktur Huo, sudah waktunya rapat. Petik 2. Huo Xishan melirik arlojinya, Nyonya Vienes, tidurlah dulu. Mungkin kamu bisa mewujudkan keinginanmu dalam mimpi. Petik 2. Yan Jingyi mengutuk dirinya sendiri. Asisten Wen, makhluk ini pantas menjadi lajang. Petik 2. Pertemuan Huo Xishan berlangsung lama. Yan Jingyi bangun selama 2 jam penuh, dan ruang konferensi tidak berniat untuk menyelesaikannya. Yan Jingyi tidak ada kerjaan, jadi dia hanya nongkrong di gedung grup Huo. Dia berjalan dengan kedua tangannya yang lemah, dan dia merasa seperti sedang diperiksa. Karena sebagai seorang aktor, dia memang cukup populer akhir-akhir ini, dan hampir semua karyawan muda di grup Huo mengenalnya. Bukankah ini Yan Jingyi? Kapan dia datang ke perusahaan kita? Aku dengar hubungan mereka dengan Nyonya Muda kedua sangat baik. Aku benar-benar iri karena dia bisa mendapatkan teman seperti itu. Petik 2. Apa yang membuat aku iri? Kak Jin memiliki banyak teman baik, bahkan Direktur Tang dan Kak Han juga membungkuk untuknya. Tadi dia berkelahi, apa kalian sudah lupa? Wanita ini sangat kejam. Ngomong-ngomong, Yan Yingyi baru ingat bahwa dirinya masih memiliki status sebagai Nyonya Muda kedua keluarga Huo. Dengan kata lain, dia sekarang adalah istri bos grup Huo. Dengan satu tangan dan dada, dia menyipitkan mata dan melihat karyawan yang datang dan pergi, dan untuk pertama kalinya dia berpikir untuk berdarah. Jadi, semua orang melihat Yan Jingyi berdiri di pintu gerbang secara misterius. Setelah lebih dari setengah jam, 2 orang pengantar makanan masuk dengan membawa beberapa tas. Yan Jingyi tersenyum dan melambaikan tangan kepada semua orang. Ada banyak kesalahpahaman sebelumnya. Sebenarnya, aku bekerja untuk Nyonya Muda kedua. Siapa suruh kalian menghentikanku? Ini adalah grup Huo. Apakah tidak ada orang yang bisa melepaskannya? Seluruh karyawan merasa sedih. Sini-sini, ini teh sore yang diminta oleh Nyonya Muda kedua untuk kubelikan untukmu. Yan Jingyi mengambil pulpen dan ada juga yang mau menandatangani. Untuk sementara, semua orang berbondong-bondong. Nyonya Muda kedua mentraktir, masih bisa meminta tanda tangan bintang besar. Astaga, bekerja di grup Huo memang berbeda. Hal pertama yang dilakukan Huo Xishan setelah rapat adalah berjalan ke kantor. Begitu sampai di pintu, dia mendengar staf sedang mendiskusikan tentang nenek kedua yang mengundang mereka untuk minum teh sore. Langkah kakinya berhenti, lalu berbalik dan berjalan ke dapur. Siapa yang kalian bilang mau traktir? Kedua karyawan itu terkejut ketika melihat Huo Xishan. Petik 2. Halo, Tuan Huo. Tuan Huo, Nyonya Muda kedua meminta Nona Yan untuk memesankannya. Direktur Huo meminta Tuan Huo untuk berterima kasih kepada Nyonya Muda kedua. Petik 2. Alis Huo Xishan terangkat, di mana dia? Kedua karyawan secara sadar percaya bahwa Huo Xishan bertanya kepada Nyonya Muda kedua di sana. Nyonya Muda kedua tidak datang. Nona Yan yang menggantikannya. Bukankah Nona Yan sudah pergi menemui Direktur Huo? Ya, sepertinya Nona Yan juga menjatuhkan penjaga keamanan setelah dicegat oleh petugas keamanan. Huo Xishan berpikir sejenak, mengangguk. Kalian sibuk. Petik 2. Iya, petik 2. Setelah Huo Xishan pergi, keduanya bersorak dengan sangat gembira. Kami benar-benar bisa berbicara dengan Direktur Huo. Ini semua berkat Nyonya Muda kedua. Setelah bisa berbicara dengan Direktur Huo, dia mendapatkan banyak uang. Setelah aku berkembang, aku harus membuat Nyonya Muda kedua menjadi patung Buddha. 792 Hujan dingin datang lagi. Ketika kembali ke kantor, Yan Yingyi sedang duduk di kursi kantornya sambil bermain dengan ponselnya. Di samping lengannya, masih ada sepotong tiramisu yang dimakan sebagian besar. Direktur Huo sudah kembali. Aku menyimpannya untukmu. Bukankah itu mengharukan? Huo Xishan melirik kue itu, lalu dengan tenang mengambil garpu dan memakannya. Petik 2. Huo selalu mengatakan aku manis atau kue. Yan Jingyi tersenyum menggoda. Mulut Nyonya semakin manis. Petik 2. Apa Huo Erdok menggodanya? Huo Erdok pasti sedang menggodanya.
Yan Jingyi bukanlah orang yang bisa mengaku kalah. Dia mengernyit dan membuka tangannya. Kalau begitu, bagaimana kalau Tuan Huo datang dan memeluknya? Yan Jingyi mengira Huo Zixuan akan menolaknya. Ia tidak menyangka Huo Zixuan benar-benar menggendongnya. Ia duduk di kursinya dulu, lalu meletakkannya di pahanya. Mau makan apa? Aku ingin memakanmu. Huo Zixuan mencondongkan wajah. Petik 2. Hah! Dasar bodoh. Yan Jingyi tersenyum sambil mencium wajah pria itu. Suara bibirnya terdengar sangat keras. Direktur Huo, dia. Ayah Zixuan memintaku untuk mengundangmu. Sebelum Yan Jingyi selesai berbicara, pintu kantor tiba-tiba didorong terbuka. Hujan dingin menerobos masuk dengan penuh semangat. Ketika melihat pemandangan di dalam ruangan, mereka langsung tercengang. Kalian. Yan Jingyi menghela napas. Kenapa Nona Bai yang baik menjadi gagap? Nah, pantas saja tidak membiarkan Anda mengikuti nama belakang ayah Anda. Sangat menyedihkan. Setelah mengatakannya, mengabaikan Leng Yuxi dan mulai bermesraan dengan Huo Zixuan. Sorot matanya memerah, ia benar-benar berada di ambang kegilaan. Yan Jingyi, kamu tidak tahu malu. Kamu melakukan hal seperti ini di siang bolong, dasar jalang. Dia tidak bisa mentolerir orang yang begitu ambigu di depan dirinya sendiri. Kenapa wanita ini tidak mati? Lelucon, ini adalah kantor suamiku. Lagi pula, meskipun kita benar-benar berada di siang bolong, bukankah normal untuk menunjukkan kasih sayang sebagai suami istri? Nona Leng Yuxi, orang yang tinggal di Pasifik tidak selebar yang Anda kelola. Kamu tidak tahu malu, Zixuan, bagaimana kamu bisa memanjakannya seperti ini? Kamu adalah presiden grup Huo. Jika bawahannya dan karyawanmu melihatnya, apa yang akan mereka pikirkan? Jalang, menjijikkan. Yan Jingyi memutar bola matanya. Wajah Huo Zixuan tampak acuh tak acuh. Bahkan ia terlalu malas untuk memberi sedekah kepada Leng Yuxi. Petik 2. Leng Yuxi tampak terluka. Zixuan, aku melakukannya demi kebaikanmu. Melihat Huo Zixuan yang tidak mau mengurus dirinya sendiri, ia pun mengalihkan topik pembicaraan. Zixuan, hari ini ayah mengadakan pesta koktail. Orang-orang terkenal dari semua lapisan masyarakat datang untuk berpartisipasi. Di antara mereka, ada banyak pemimpin dalam karir kakaknya. Ayah memintaku untuk mengundangmu ke sana. Petik 2. Tidak mau. Huo Zixuan bahkan tidak ingin menolaknya. Zixuan, banyak orang yang membantu karirmu kali ini. Apakah ayah akan menyakitimu? Huo Zixuan mengabaikan rintihan dingin itu dan menatap wanita di pelukannya. Petik 2. Apa nyonya sudah memikirkan apa yang akan Anda makan malam nanti? Sang Xia tiba-tiba merindukan Huo Zixing dan Huo Qingyuan. Ayo kita pulang dan makan. Oke. Petik 2. Melihat mereka berdua sama sekali tidak memperhatikan diri mereka sendiri, Leng Yuxi menjadi cemas. Petik 2. Zixuan, aku benar-benar tidak punya maksud lain. Aku hanya berharap kamu bisa mengenal lebih banyak orang. Kamu tahu, aku berharap kamu lebih baik daripada orang lain. Jika Nona Leng berharap aku baik, maka mulai sekarang jangan muncul di depan aku dan nyonya. Petik 2. Zixuan. 793 membuat Yan Jingyi dan Huo Zixuan bercerai. Nyonya lapar, kalau Nona Leng tidak ada urusan lain, silakan pulang. Petik 2. Wajah Leng Yuxi memucat, dan matanya memerah seperti telah dianiaya. Tiba-tiba, ia menatap tajam Yan Jingyi dan berbalik pergi. Yan Jingyi, tunggu. Begitu dia keluar dari gedung Holdings dan bersiap untuk naik ke mobil pribadinya, seorang wanita tua tiba-tiba bergegas menghentikannya. Nona Leng, tunggu. Melihat seorang lelaki tua yang berpakaian kampungan, Leng Yuxi mundur dengan jijik. Siapa kamu? Halo, Nona Leng. Aku Yang Guifang, nenek Yan Jingyi. Yang Guifang memandang Leng Yuxi dengan ramah. Nona Leng sangat cantik, auranya juga bagus. Nenek Yan Jingyi. Leng Yuxi menatap Yang Guifang. Kamu benar-benar nenek Yan Jingyi. Yang Guifang tahu bahwa Leng Yuxi menyukai Huo Zixuan dan mengutuk dengan kejam. Aku juga tidak ingin memiliki cucu seperti itu. Jelas-jelas Nona Leng dan Direktur Huo adalah pasangan yang sempurna. Petik 2. Mau tidak mau, ucapan Yang Guifang sangat berguna, terutama dari nenek Yan Jingyi. Sepertinya kamu sangat membenci cucu perempuan ini. Petik 2. Yang Guifang tersenyum senang. Siapa suruh dia memiliki hati yang lebih tinggi? Dulu, aku menentang kakeknya yang menceritakan tentang pertunangan itu. Kemudian, aku tidak tahu dari mana gadis kecil ini tahu, dia malah pergi mencari kakek Huo tanpa malu.
Petik 2. Ternyata begitu. Heh, kakek Yan Jingyi yang tidak bisa mati itu juga sangat keji. Dia mengajukan syarat yang tidak masuk akal seperti ini. Apakah Nona Leng baru saja menangis? Kemari, mari, kertas ini untukmu, bersih. Siapa orang secantik Nona Leng yang membuat Anda menangis? Itu bukan cucumu. Leng Yuxi tiba-tiba menjadi bersemangat. Petik 2. Selama kamu menemukan cara untuk menceraikan Yan Jingyi dan Si Shen, aku akan memberimu 1 juta yuan, oke? Yang Guifang menatap mata merah Leng Yuxi Tong, wajahnya penuh dengan kesedihan. Petik 2. Mengapa Direktur Huo tidak suka gadis yang begitu baik seperti Nona Leng? Ekspresi Leng Yuxi sedikit berubah. Nona Leng, tenang saja, aku paling benci orang yang memisahkan orang lain. Aku tahu kamu dan Direktur Huo adalah pasangan. Nona Leng, tenang saja, aku pasti akan membantumu untuk menceraikan mereka berdua. Petik 2. Leng Yuxi berpura-pura terharu. Kamu sangat baik. Terima kasih telah bersedia memenuhi keinginanku dan Si Shen. Petik 2. Anak baik, kamu bisa datang mencariku jika ada masalah. Aku bisa melihat dengan jelas Yan Jingyi, dia tidak menganggapku sebagai nenek. Mengapa aku harus menganggapnya sebagai cucu? Jika tidak, hubungan Yan Jingyi dengan keluarganya begitu tegang, itu baru benar. Ibu mertuaku sangat baik, aku sangat mencintai Si Shen, tapi cucumu. Aku tahu, anak baik, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan Yan Jingyi menghancurkan hubunganmu dengan Direktur Huo. Petik 2. Terima kasih, benar-benar terima kasih. Tanpa Anda, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Petik 2. Yang Guifang menepuk pundaknya, dan matanya bersinar. Begitu Yan Jingyi dan Huo Sishen berjalan ke tempat parkir bawah tanah, ponselnya berdering. Itu adalah nomor yang tidak dikenal, sepertinya cukup menjengkelkan. Dia menjawab dengan sedikit tidak sabar. Sebelum dia berbicara, pihak lain sudah berkata, aku nenekmu, ayo keluar dan kita bertemu. Petik 2. Alis terangkat, nenek. Bukankah itu Yang Guifang? Dia jelas ingat bahwa sikap wanita tua ini sangat baik ketika pertama kali bertemu. Kenapa dia begitu cepat tidak mau berpura-pura? Kenapa aku harus bertemu denganmu? Yan Jingyi menjawab dengan dingin. 794 selama Nyonya tidak menindak. Yan Jingyi, apa sikapmu? Jangan lupa aku adalah tetuamu. Aku merekam panggilan kita. Percaya atau tidak, aku akan mengunggahnya di internet sekarang agar semua orang tahu siapa dirimu sebenarnya. Sekarang Yan Jingyi begitu populer, Yang Guifang yakin bahwa Yan Jingyi tidak akan merusak reputasinya. Sangat disayangkan dia mengabaikan Yan Jingyi, tidak tahu malu. Oh, kalau begitu, kirim saja. Lagi pula, setelah aku meninggalkan industri hiburan, aku masih bisa kembali menjadi nyonya muda kedua keluarga Huo. Petik 2. Yang Guifang sangat marah. Dasar wanita tidak tahu malu, jangan lupa siapa statusmu sebagai nyonya muda kedua untukmu. Petik 2. Kakek, Yan Jingyi menjawab sambil tersenyum. Siapa yang peduli padamu? Siapa yang mau hidup sebagai kakek dan menantu setelah bercerai? Aku tidak ingin melihatmu. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa menggigitku. Jangan pikir aku akan mempermalukanmu jika kau sudah tua. Aku bandit wanita. Dia tidak menghormati kaisar, apalagi seorang wanita tua yang tidak tahu berapa lama dia bisa hidup. Yan Jingyi menutup telepon. Dia menoleh dan mendapati Huo Sishen sedang menatapnya sambil berpikir. Apa Direktur Huo takut dengan keangkuhanku? Hubungan kamu dengan nenek sepertinya sangat buruk. Petik 2. Omong kosong, Yan Jingyi memutar bola matanya. Kenapa? Ia ingin mengatakan bahwa aku tidak tahu sopan santun dan tidak menghormati orang tua. Di mataku, selama Nyonya tidak bertindak, dia adalah orang yang paling menghormati orang lain. Petik 2. Uhuk-uhuk, mulut kecil ini cukup manis. Tapi Yan Jingyi benar-benar penasaran dengan apa yang Yang Guifang ajak dia. Pasti tidak ada hal baik, tapi dia ingin tahu apa itu. Wanita juga begitu, rasa ingin tahu yang begitu besar. Ketika saya ragu apakah akan setuju dengan Yang Guifang, pesan teks itu tiba-tiba teringat bahwa itu dikirim oleh Yang Guifang. Jelas ada maksud untuk menyenangkan yang tersirat di pihak lain. Tadi nenek terlalu gegabah. Nenek juga hanya demi kebaikan keluarga Yan Jingyi. Nenek di sini meminta maaf. Ada beberapa hal yang ingin nenek katakan padamu. Bisakah kamu bertemu nenek? Petik 1. Ada alamat yang dilampirkan di belakang. Alamatnya di dekat rumah Chen Yulian,
jadi Yang Guifang takut dia akan menggunakan kekerasan untuk meminta bantuan paman dan bibinya. 1000 yuan per menit, aku hanya akan memberimu setengah jam. Petik 1. Yang Guifang sangat ingin menghancurkan ponselnya segera setelah melihat pesan teks ini. Anak liar adalah anak liar, apakah kualitas ini layak menjadi cucunya? Demi kebahagiaan Yuxi, dia menahannya. Lagi pula, Yuxi akan memberinya uang. Yang Guifang setuju, bahkan Yan Jingyi pun terkejut. Apakah penyihir tua ini memenangkan lotre? Sejak kapan dia begitu kaya? Direktur Huo Sayan, bagaimana kalau mengantarku ke suatu tempat? Huo Zishan memiliki penglihatan yang sangat baik. Selain itu, Yan Jingyi juga tidak menghalangi mereka. Dia bisa melihat isi pesan teks dengan jelas. Yakin ini bukan perjamuan Hongmen. Hehe, Direktur Huo, siapa yang kamu temui yang berhasil mengadakan perjamuan Hongmen untukku? Huo Zishan sangat menyukai kesombongan dan kepercayaan dirinya, seolah-olah tidak ada yang bisa menjatuhkannya di dunia ini. Ketika saya tiba di tempat tujuan, saya menemukan bahwa ini adalah warung pinggir jalan yang sangat sederhana. Namun, bisnisnya cukup makmur, dan banyak siswa datang ke sini untuk makan. Yang Guifang tinggal di rumah putranya selama beberapa waktu ini, dan dia akrab dengan pemilik warung pinggir jalan ini, dan keduanya mengobrol satu sama lain. Yan Jingyi mengenakan topi dan masker sambil terbatuk-batuk. Petik 2. Kamu mencariku. Melihatnya terbatuk begitu parah, orang-orang di sekitarnya membuka jarak dengan Yan Jingyi satu demi satu, bahkan Yang Guifang pun terkejut. Kamu ini kenapa? Oh, dia terinfeksi penyakit. Petik 2. 795 mengembalikan Direktur Huo kepada Nona Leng. Kamu sakit dan masih berkeliaran. Kamu ingin membunuh orang lain, kan? Yan Jingyi mengerjapkan matanya dengan polos. Petik 2. Nenek, aku tahu kamu membenciku, tapi kamu juga tidak boleh memfitnahku. Kau yang meneleponku dan bilang kau tidak punya uang. Memperhatikan tatapan aneh dari sekitarnya, Yang Guifang sedikit panik. Kamu, jangan bicara omong kosong, kapan aku? Nenek memang salahku. Aku tidak cukup menghasilkan uang untuk menghidupi nenek, tapi aku benar-benar menyeret tubuh nenek yang sakit ini karena kamu meneleponku. Setelah mengatakannya, dia terbatuk lagi. Yang Guifang awalnya menggunakan kesempatan ini untuk menyindir Yan Jingyi, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi bumerang untuk sementara waktu. Jelas-jelas kamu yang tidak suka keluarga kita miskin. Petik 2. Nenek, jika kamu seperti ini, aku akan kembali. Aku tahu kamu iri karena aku menikah dengan suami yang tampan dan kaya, tapi tidak peduli seberapa kaya dia, aku bisa memberimu semuanya. Nenek tidak akan mengajakmu seperti ini. Ternyata begitu. Ada banyak kakek dan bibi di sana, dan mereka juga memiliki empati. Anak cucu ini memang gatal untuk menikah dengan orang kaya. Yang Guifang tahu bahwa Yan Jingyi mengancam dirinya sendiri, dan hari ini dia memang memiliki sesuatu untuk diminta. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk menunjukkan ekspresi yang tinggi. Baiklah, aku tidak akan mempersulitmu hari ini. Ikut aku. Petik 2. Barang tua itu berpura-pura. Nenekku memiliki temperamen yang buruk. Jika ada sesuatu yang menyinggung perasaan semua orang, aku akan meminta maaf untuk kalian di sini. Petik 2. Yan Jingyi membungkuk dengan tulus sebelum pergi bersama Yang Guifang. Sekelompok pelanggan di warung pinggir jalan memuji mereka karena melihat ini. Gadis ini begitu sopan. Aku baru saja melihatnya, dia adalah ibu mertua Chen Yulian. Chen Yulian, kalian tahu, komunitas kita terkenal sangat mendominasi. Ternyata ibu mertuanya. Beberapa waktu lalu, dia bertengkar denganku karena membuang sampah. Cek, semua orang di keluarga ini sangat menyebalkan. Petik 2. Yang Guifang membawa Yan Jingyi ke taman kecil di dekatnya. Ketika dia baru saja menemukan posisi untuk duduk, dia langsung berkata, kamu tidak cocok dengan Direktur Huo. Aku ingin kamu segera menceraikannya. Petik 2. Yan Jingyi mengangkat alisnya. Melihat sikap arogan Yang Guifang, Yan Jingyi sedikit ingin tertawa. Bagaimana kamu bisa tahu kalau kita tidak cocok? Apa kamu bersembunyi di bawah tempat tidur kita saat tidur? Yang Guifang adalah generasi yang lebih tua. Mendengar ini, dia malu dan marah. Dasar tidak tahu malu, apa yang kamu bicarakan? Kenapa tidak tahu malu? Bukankah ini normal? Oh, kamu ingin aku menceraikan Huo Zishan. Katakan padanya. Yan Jingyi, kamu jangan keterlaluan.
Lihat identitasmu dengan jelas. Apa kamu pantas menjadi nyonya muda kedua keluarga Huo? Yan Jingyi mencibir, apa aku tidak pantas untukmu? Direktur Huo dan Nona Leng adalah pasangan sejati. Dulu, aku harus menghentikan kakekmu yang bingung. Kenapa kamu harus memisahkan orang yang punya kekasih? Bukankah kamu masih punya Tangking setelah bercerai dengan Direktur Huo? Aku lihat Direktur Tang sangat menyukaimu, jadi kembalikan Direktur Huo kepada Nona Leng. Yan Jingyi tersenyum. Matanya menatap tajam pada Yang Guifang dan membuat Yang Guifang mati rasa. Kamu, tatapan apa ini? Orang yang tidak tahu, mengira Leng Yuxi adalah cucumu, kan? Yang Guifang benar-benar mulai panik. Ia menatap Yan Jingyi dengan ganas. Omong kosong apa ini? Aku harap Nona Leng adalah cucuku. Bagaimana bisa mirip denganmu? Selanjutnya 796 kenapa aku tidak terlihat jelek?